saja tidak punya anak. Maka para perempuan menginginkan anak tidak ada. Kebanyakan tidak ada, karena laki-laki hanya lewat begitu saja dan tidak bertanggung janab. Akhirnya mereka tidak mempunyai populasi yang banyak. Namun kaum muslimin sudah halal satu, punya anak banyak, nikah lagi 2, 3, 4, anaknya lebih banyak. Akhirnya mereka frustasi dan mengadakan tahdidun nasl dengan melaksanakan katanya keluarga berencana. Ini hanya slogan saja, padahal mereka tidak tahu justru anaknya 8 dan sekarang lahir lagi yang ke-9. Lahirnya yang ke-9 ini membawa rizkinya masing-masing. Seperti tadi di hadis Ibnu Mas'ud, Allah mengutus malaikat untuk menuliskan rizkinya. Dan di ayat tadi, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Maka setiap yang lahir ke muka bumi ini Allah memberikan rizkinya. Bahkan Allah mengetahui tempat penyimpanan uangnya dan sumber rizkinya. Maka jangan masuk kepada slogan KB keluarga berencana. Semakin sedikit jumlah keluarga, maka semakin bahagia, itu omong kosong. Maka banyak dari orang-orang kafir musyrik al-Yahud wan Nasara yang free sex di negara-negara kufar, mereka tidak mempunyai keturunan karena hanya berhubungan dengan perempuan di jalan, perempuan temannya dulu, kemudian tidak mempunyai anak. Maka di antara mereka bos besar, kepala bankir, punya jutaan dolar. Setelah dia mati, kemana hartanya? Kembali di bank, dimanfaatkan oleh ashabul bank. Tidak punya warisan, tidak punya anak. Maka itulah kehidupan mereka. Akhirnya mereka frustasi, bagaimana populasi kaum muslimin yang setiap tahun bertambah dan grafiknya sangat drastis. Adapun jumlah orang-orang dari Yahud wan Nasara begitu-begitu saja. Setiap mereka sampai jompo tua tidak punya anak, paling punya 1, 2, atau kebanyakan tidak, karena mereka hanya free sex. Maka banyak didapati orang-orang tua tidak mempunyai keturunan, ataupun perempuan-perempuan yang mempunyai 1 anak dari suami yang mana yang wallahu alam, pokoknya adalah 1 yang nyangkut. Laki-lakinya ada mungkin 30-40 selama hidupnya, yang masuk keluar, yang nyangkut 1. Nah ini alhamdulillah ada anak. Oh, mereka nggak nyebut alhamdulillah ya. Alhasil itulah kehidupan mereka. Maka Allah Jalla wa'ala di dalam hadis ini, bahwa Allah itu tangannya penuh dengan rizki-rizki dan tidak pernah kekurangan dan fakir. Allah itu meskipun setiap hari dan setiap malam mendermakan untuk makhluk-makhluknya. Wa qala arsyuhu 'alal ma', atau wa qala ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Maka tidaklah kalian mengetahui bahwa dalil Allah itu tangannya penuh, maka semenjak diciptakan langit dan bumi, maka Allah memberikan rizki-rizki kepada penghuni langit dan bumi, maka itu semua tidak mengurangi apa yang berada di tangannya. Ini syahid pendalilan hadis ini. Wa qala arsyuhu 'alal ma', dan ars Allah itu di atas air. Wa biyadihil ukhra, dan di tangan yang lainnya Allah menahan dan Allah menjulurkan tentang permasalahan al-mizan. Al-mizanu yahfidu wa yarfa'u, bahwa mizan itu naik dan turun dengan tangan Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum memberikan faidah tentang
dua tangan Allah. Mana pendalilan dua tangan di dalam hadis ini? Dan mana pendalilan di dalam Al-Quran? Lima khalaqtu biyadayya. Mana dalil pendalilan dua tangan? Asalnya biyadayn, kemudian diidhofahkan kepada ya al-mutakallim. Maka jika al-musanna au jama' mudhaf, dia dihilangkan nunnya litashil. Contoh yang lain di surat Al-Lahab apa? Tabbat yada abi. Asalnya apa? Tabbat yadani abi. Karena dia mudhaf yada abi, mudhaf kepada Abi Lahab, tangannya Abi Lahab, maka dua tangannya hanya cukup diberikan alamat alif, yada Abi Lahab, tidak yadani Abi Lahab. Wa kadzalika huna lima khalaqtu biyadain. Faidan yadain diidhofahkan kepada ya al-mutakallim, yadaini, maka dihapuskan nunnya dan bertemu ya al-mutakallim dengan ya yang mana dia itu musanna. Kenapa musannanya bil ya, tidak alif seperti yada Abi Lahab? Kenapa? Karena i'rabnya dengan ba harfi jar, biyadai. Maka asalnya biyadain ni, dihilangkan nunnya litakhfif karena mudhaf ilaih, maka biyadayya. Maka ini pendalilan dua tangan, dan di hadis jelas pendalilan dua tangannya. Wal ukhra, dan tangan yang satunya lagi, maka Allah itu menurunkan dan mengangkat mizan. Maka di sini barakallahu fikum pendalilan tentang dua tangan Allah. Maka tangan Allah ada dua. Dan dua tangan Allah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran ini, kadang-kadang dia mudhaf, kadang-kadang dia mufrad. Seperti yadullah mabsutatan, tangan Allah itu tidak terbelenggu, terbuka, maka yadullah satu. Dan juga kadang-kadang dalam bentuk jamak, fauqa aidihim, dan kadang-kadang mufrad dan kadang-kadang musanna. Dan musanna dan mufrad banyak di dalam ayat Al-Quran. Adapun permasalahan dua tangan Allah yang asalnya ada dua ini, maka dia sifat dzatiyah yang terus berhubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yad seperti fi'liyah, kadang-kadang ada, kadang-kadang tangannya itu bersambung, kadang-kadang tidak. Tidak seperti itu. Seperti sifat wajah, seperti sifat kaki, maka tangan pun terus bersambung dengan Allah. Maka kita menetapkan sifat tangan untuk Allah seperti kaidah ahli sunnah, bi ghairi tahrifin wala ta'til, bi ghairi takyifin wala tamtsil wala tasbih. Maka kita menetapkan tangan Allah tanpa tahrif dan tanpa ta'til. Makna tahrif seperti takwil, dipalingkan makna tangan kepada makna yang bukan dari makna yang hak di lugatil Arabiyah. Maka kelompok Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Kullabiyah yang intinya mereka menafikan sifat Allah, maka mereka mengatakan makna tangan adalah qadar Allah. Dan mereka yang lain mengatakan nikmat Allah. Dipalingkan makna tangan dengan qadar, kekuasaan Allah, qada dan qadar, dan juga nikmat Allah. Maka di dalam ayat ini misalnya, lima khalaqtu biyadayya, kenapa wahai iblis kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua kudrahku, misalnya kata mereka, atau dua kenikmatanku. Maka ini takwil yang batil. Kenapa? Karena dari segi lugah saya mau tanya, kenikmatan
bentuk yang terbagi menjadi dua apa tidak? Kenikmatan kanan, kenikmatan kiri. Iya. Kudroh, kemampuan terbagi menjadi dua. Kemampuan kanan, kemampuan kiri, tidak. Maka kebodohan mereka di saat mentakwilkan tangan itu anggota badan. Yang mana anggota badan seperti telinga, ada telinga kanan, telinga kiri. Tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Kaki, ada kaki kanan, kaki kiri. Mereka bodohnya itu mentakwilkan kepada bentuk sifat lain yang mutlak. Maksudnya mutlak itu tidak terbagi kanan dan kiri. Seperti qadar, kemampuan. Maka makna yad Allah kemampuan. Lalu di ayat dan di hadis-hadis disebutkan kedua tangan Allah, berarti qadar dibagi dua, qadar kanan, qadar kiri, terbantah. Atau kenikmatan kata mereka, maka kenikmatan kanan, kenikmatan kiri terbantah. Kesimpulannya takwil mereka kepada kenikmatan dan kepada kudroh tidak sesuai lugatil Arabiyyah. Maka tidak boleh kita mentakwilnya dan mentaktil, menolaknya dan mentakif tangan Allah bagaimana, tidak boleh. Dan menyepertikan tangan Allah dengan manusia, dengan tangan yang lain, itu jelas tidak boleh. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Lalu mana pendalilan tangan di Al-Qur'an dan di dalam hadis? Pendalilan Al-Qur'an di dalam ayat ini di surat Shad, "Mana aka angkas juda lima khalaqtu biyadayya", dan juga di dalam surat Al-Maidah tentang ucapan orang Yahud yang mengatakan yadullah maglulah, tangan Allah itu terkunci, Allah itu bakhil, pelit. Gulat aidihim, Allah mengunci tangan-tangan mereka. Walu'inu, dan dilaknat bima qalu, atas keburukan mereka ucapannya kepada Allah. Terus dikatakan qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan tangan Allah itu terbuka dan Allah memberikan nafkah, rizki kepada yang diinginkan. Maka ayat ini maknanya dijelaskan dengan hadis tadi di Sahih Al-Bukhari, bahwa Allah tidak akan pernah berkurang hartanya meskipun menginfakkan layali wan nahar. Maka yadullah mal'a, tangan Allah itu penuh dengan rizki dan barakah, seperti di sini bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bahkan tangan Allah itu terbuka. Dari dua ayat ini saja disebutkan dengan lafaz apa? Tangan Allah itu dua. Pertama, ucapan bal yadahu. Mana dalil dua? Sama seperti kaidah mudhaf ilaih. Bal yadahu asalnya apa? Yadanihi. Bal yadanihi. Namun panjang, maka ditakhfif, dihilangkan nun, maka dicukupkan dengan alif sebagai musanna bal yadahu, maka mudhaf kepada dhamir ha jadi yadahu. Persis seperti tabbat yada Abi Lahab. Maka di sini yada dua tangan Abi Lahab diidhofahkan kepada Abi Lahab. Dan di sini diidhofahkan kepada dhamir hu bal yadahu. Dan begitu pun di dalam surat lima khalaqtu biyadayya, ba harfi jar yadain dengan ya yadain, kemudian diidhofahkan kepada ku ya mutakallim yadaini, maka dihapuskan nunnya yadain menjadi yadai, ditambah ya al mutakallim yadayya tasdid. Maka di sini pun pendalilan dua tangan Allah. Maka di dalam hadis ini pendalilan tentang dua tangan Allah, dan di ucapan penukilan Yahud, waqalatil Yahud yadullah, Allah itu tangannya satu. Dan dijawab dua tangan Allah dalam keadaan terbuka. Dan telah banyak pensifatan tangan Allah dengan mufrad seperti di hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih tentang hadis syafaat. Di saat semua manusia datang kepada para nabi, yang pertama datang kepada Adam dan dikatakan ya Adam anta abul bashar, wahai Adam kamu bapaknya manusia.
Khalaqakallah biyadihi dengan mufrad. Khalaqallahu biyadihi. Allah menciptakan kamu dengan tangannya. Di sini mufrad. Dan begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bilail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syams min maghribiha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa ini, Allah membuka tangannya di malam hari untuk bertobat mereka orang-orang yang melaksanakan dosa di siang hari. Dan Allah membuka tangannya dengan penuh ampunan di siang hari untuk bertobat mereka orang-orang yang melaksanakan dosa di malam hari. Syahidnya yabsutu yadahu mufrad. Allah membuka tangannya mufrad dalam bentuk satu. Maka di dalam dua hadis ini Allah sebutkan tangannya satu. Dan di dalam hadis pun banyak yang menyebutkan dua. Di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih, bahwa Allah Jalla wa Ala memanggil penduduk surga. Ya ahlal jannah, wahai para penduduk ahlu surga. Maka mereka menjawab labbaik.